Di sebuah desa kecil yang berada di kaki perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah warung sederhana beratapkan seng tua. Warung itu tidak memiliki papan nama. Orang-orang mengenalnya hanya karena aroma santan yang mengepul setiap pagi dan harum bawang goreng yang terbawa angin sejak matahari belum benar-benar muncul. Warung itu milik Bu Sarwi. Perempuan berusia sekitar 50 tahun itu telah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal karena sakit bertahun-tahun silam. Anak semata wayangnya merantau ke kota sebagai buruh pabrik. Pulang hanya setahun sekali, bahkan kadang lebih lama dari itu. Hari-hari Bu Sarwi berjalan nyaris sama. Pukul 2 dini hari, ia sudah bangun, menanak beras, menyiapkan santan, mengiris bawang, menggoreng tempe orek, membuat sambal kacang, dan merebus telur. Semua dikerjakan dengan tangan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Rumahnya berdempetan dengan warung kecil yang menghadap jalan desa. Jalan itu bukan jalan besar, hanya jalur penghubung menuju area persawahan dan kebun milik warga. Setiap pagi para petani, buruh angkut, guru sekolah dasar, hingga sopir pikap biasa melewati jalan tersebut. Mereka hafal satu kebiasaan. Kalau ingin nasi uduk yang masih hangat, datanglah sebelum matahari benar-benar tinggi. Sebab setelah itu, biasanya sudah habis. Namun, beberapa bulan terakhir, keadaan sebenarnya tidak terlalu baik. Harga beras naik, minyak goreng ikut naik, telur juga semakin mahal. Sementara Bu Sarwi tetap menjual nasi uduknya dengan harga yang sama. Ia tidak tega menaikkan harga kepada pelanggan yang sebagian besar juga hidup pas-pasan. Untung sedikit, tidak apa-apa. Begitu kalimat yang sering ia ucapkan sambil tersenyum. Tetangga kanan kirinya sering menggeleng. Kalau terus begitu, nanti malah rugi, Bu. Bu Sarwi hanya tertawa kecil. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jawaban itu selalu sama. Barangkali karena itulah banyak orang senang membeli di warungnya. Bukan semata-mata karena rasa nasi uduknya, tetapi karena perempuan itu tak pernah membedakan siapapun. Kalau ada anak sekolah lupa membawa uang, tetap diberi makan. Kalau ada petani belum menerima upah panen, boleh berutang sampai musim berikutnya. Kalau ada musafir mampir kehausan, air minum selalu tersedia tanpa diminta bayaran. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Pagi itu embun masih menggantung di pucuk-pucuk ilalang ketika Bu Sarwi mulai membuka tudung bambu yang menutupi bakul nasi. Jam dinding menunjukkan pukul 6:15 menit. Satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Suara sepeda ontel berderit, motor tua berhenti di depan warung. Percakapan ringan terdengar bersahutan. Seperti biasa, Bu, 2 bungkus. Tambah tempenya ya. Sambalnya sedikit saja. Suasana itu selalu membuat warung kecil tersebut terasa hidup. Sekitar pukul 7 lewat sedikit, ketika antrean mulai berkurang, seseorang berdiri di depan meja kayu. Bu Sarwi semula mengira itu anak warga yang baru pulang mengaji. Namun ketika mendongak, ia sedikit heran. Anak laki-laki itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Usianya kira-kira 8 tahun. Kulitnya bersih, rambutnya hitam rapi, matanya teduh tetapi nyaris tidak berkedip. Ia mengenakan baju putih lengan panjang yang tampak sangat bersih meski jalan desa pagi itu masih sedikit becek oleh sisa hujan semalam. Celana panjangnya juga bersih. Tidak ada lumpur sedikit pun menempel di ujung kainnya. Anak itu tidak tersenyum, tidak pula tampak takut. Ia hanya berdiri dengan kedua tangan di depan tubuhnya. "Nak, mau beli?" tanya Bu Sarwi lembut. Anak itu mengangguk pelan. "1 nasi uduk." Suaranya pelan sekali, hampir tenggelam oleh desir angin pagi.
Bu Sarwi segera membungkus nasi uduk lengkap dengan telur setengah butir dan tempe orek. Ketika bungkusan itu disodorkan, anak tersebut merogoh saku bajunya. Bukan uang yang keluar, melainkan selembar daun hijau. Daun itu dilipat sangat rapi menjadi bentuk persegi kecil. Anak itu meletakkannya perlahan di atas meja. Bu Sarwi mengernyitkan dahi. "Nah, uangnya mana?" Anak itu hanya memandangnya. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Tatapan matanya aneh, bukan kosong, tetapi juga bukan tatapan anak kecil pada umumnya. Seolah-olah ia sedang berusaha memahami pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Bu Sarwi tersenyum tipis. "Mungkin kamu bercanda ya?" Tetapi entah mengapa, tangannya tetap mengambil daun tersebut. Daunnya masih segar. Ada aroma yang sangat lembut, bukan aroma daun biasa. Lebih mirip wangi rumput yang baru tersiram hujan, bercampur bunga liar yang tumbuh di tepi hutan. "Sudahlah, nasi uduknya dibawa saja." Anak itu mengangguk, tidak mengucapkan terima kasih, tidak pula berlari seperti anak-anak lain. Ia berbalik, lalu berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah tenang. Bu Sarwi memperhatikannya sampai sosok kecil itu menghilang di tikungan. Ia menghela napas pelan. Mungkin anak orang baru. Daun yang tadi diterimanya ia letakkan di samping kaleng tempat uang hasil dagangan. Ia berniat membuangnya nanti setelah warung tutup. Menjelang pukul 10 pagi, seluruh nasi uduk habis terjual. Bu Sarwi mulai membereskan warung. Ketika hendak mengambil sapu, matanya kembali tertuju pada daun yang tadi diterima. Kasihan juga kalau anak itu dimarahi orang tuanya. Gumam itu keluar begitu saja. Ia mengambil daun tersebut, lalu berjalan menuju tempat sampah kecil di belakang warung. Baru saja tangannya hendak melepaskan daun itu, seseorang memanggil dari depan. "Bu Sarwi!" Ternyata seorang pelanggan datang terlambat. Ia meminta kalau masih ada sisa nasi. Bu Sarwi buru-buru kembali ke depan. Setelah pelanggan pergi, ia baru teringat daun tadi. Namun saat melihat telapak tangannya, daun itu sudah tidak ada. Ia mengerutkan kening. Tadi masih ada. Ia memeriksa lantai, memeriksa jalan setapak menuju belakang rumah, bahkan membuka tutup tempat sampah. Tidak ada. Mungkin tertiup angin. Ia menganggapnya sepele. Hari itu berlalu seperti biasa. Keesokan paginya, jam menunjukkan pukul 7 lewat beberapa menit. Anak laki-laki itu datang lagi. Pakaiannya berbeda, tetapi tetap bersih. Rambutnya tetap rapi, ekspresinya tetap datar. "Satu nasi uduk." Bu Sarwi mengangguk sambil tersenyum. "Masih daun lagi bayarnya?" Anak itu tidak menjawab. Ia mengeluarkan daun lain. Kali ini bentuknya lebih panjang. Dililit tipis menggunakan serat batang pisang yang sangat halus. Bu Sarwi menatap daun itu beberapa saat. Entah mengapa, ia kembali menerimanya. Ya sudah, semoga kenyang. Anak itu mengambil bungkusan nasi, lalu pergi tanpa suara. Hari itu kembali berlalu. Menjelang siang, saat Bu Sarwi ingin membuang daun tersebut, daun itu kembali lenyap. Padahal kali ini, ia sengaja menyimpannya di dalam laci meja. Laci itu masih terkunci. Tidak ada tanda-tanda dibuka orang. Namun daun tersebut tidak ada lagi. Bu Sarwi hanya menarik napas panjang. Aneh. Itulah pertama kalinya perasaan ganjil mulai tumbuh di dalam hatinya. Bukan rasa takut, melainkan rasa penasaran yang belum menemukan bentuk. Sejak hari itu, pagi-pagi Bu Sarwi selalu diawali dengan satu kebiasaan baru. Sesaat setelah membuka tutup bakul nasi dan menyusun lauk di atas meja kayu, matanya akan melirik jam dinding yang tergantung di tiang warung. Bukan karena menunggu pembeli langganan, melainkan menunggu seorang anak laki-laki yang bahkan tidak ia ketahui namanya. Aneh memang, namun setiap hari
Tepat ketika jarum pendek hampir menyentuh angka 7, anak itu selalu datang. Tak pernah lebih cepat, tak pernah terlambat, seolah ia berjalan mengikuti waktu yang tak pernah meleset sedetik pun. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih bergelayut di atas pematang sawah. Burung-burung pipit berloncatan di batang padi yang mulai menguning, sementara embun memantulkan cahaya matahari yang baru muncul dari balik bukit. Warung Bu Sarwi mulai ramai. Pak Narto, tukang angkut hasil panen, duduk di bangku bambu sambil menyeruput kopi. Di sudut lain, Bu Tijah sedang membungkus nasi uduk untuk cucunya yang hendak berangkat sekolah. Percakapan ringan mengalir seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun tepat ketika jam menunjukkan pukul 7:03, anak itu muncul. Tidak ada seorang pun melihat dari arah mana ia datang. Tahu-tahu saja ia sudah berdiri di depan meja. Baju yang dikenakannya kali ini berwarna biru muda, masih bersih, masih tanpa noda. Padahal jalan desa pagi itu becek setelah hujan turun hampir semalaman. Bu Sarwi tersenyum. "Sudah datang lagi, Nak." Anak itu mengangguk pelan. "1." Jawabannya tetap sesingkat itu. Bu Sarwi membungkus nasi uduk seperti biasa. Kali ini ia sengaja memperhatikan tangan anak itu. Jari-jarinya kecil, kulitnya bersih, kukunya pendek. Tak ada bekas tanah, lumpur, ataupun debu. Padahal anak-anak desa seusianya hampir tak pernah lepas dari bekas bermain. Sesudah menerima bungkusan, anak itu mengeluarkan selembar daun. Daunnya berbeda lagi. Bentuknya menyerupai daun kopi, tetapi lebih tebal dan mengilap. Daun itu dilipat membentuk segitiga kecil. Bu Sarwi menerimanya tanpa berkata apa-apa. Anak itu mengangguk pelan, lalu pergi. Semua berlangsung hanya beberapa detik. Namun kali ini ada sepasang mata yang memperhatikan. Pak Narto meletakkan cangkir kopinya. "Itu anak siapa, Bu?" Bu Sarwi menggeleng. "Belum tahu. Bayarnya kok pakai daun?" Bu Sarwi tersenyum kecil. "Namanya juga anak-anak." Pak Narto mengerutkan dahi. Tapi tiap hari, Bu Sarwi hanya mengangkat bahu. Pembicaraan berhenti sampai di situ. Namun sejak pagi itu, orang-orang mulai memperhatikan. Hari berganti hari, kebiasaan itu terus berulang. Selalu pukul 7, selalu satu bungkus nasi uduk, selalu daun yang bentuknya berbeda. Kadang daun kecil memanjang, kadang bundar, kadang berwarna hijau muda, kadang hijau tua. Tak satu pun daun yang dikenali Bu Sarwi sebagai tanaman yang tumbuh di sekitar desa. Yang lebih aneh lagi, setiap daun memiliki aroma berbeda. Ada yang berbau bunga melati, ada yang seperti tanah basah, ada pula yang mengingatkan pada harum dedaunan setelah hujan pertama di musim kemarau. Bu Sarwi mulai menyimpan daun-daun itu di dalam kotak kayu bekas tempat perhiasan peninggalan ibunya. Ia ingin menunjukkan kepada anaknya saat pulang nanti. Namun keesokan harinya, kotak itu selalu kosong. Tak ada satu helai daun pun yang tersisa. Mula-mula ia mengira tikus, lalu mengira ada anak kecil iseng. Namun setelah diperiksa berkali-kali, kotak itu tetap utuh. Tak ada bekas dibuka, tak ada lubang, tak ada apa-apa. Daun-daun itu seolah menghilang begitu saja. Seminggu berlalu, sesuatu mulai berubah. Bukan pada anak itu, melainkan pada dagangan Bu Sarwi. Biasanya nasi uduknya habis sekitar pukul 11 siang. Kini, sebelum pukul 9 saja, bakul nasi sudah kosong. Pelanggan justru semakin banyak. Bahkan, beberapa orang dari desa sebelah mulai datang setelah mendengar kabar bahwa nasi uduk Bu Sarwi semakin gurih. "Bu, sekarang santannya lebih terasa. Kok ayam gorengnya lebih wangi ya?"
Sambalnya beda, lebih mantap. Setiap kali mendengar pujian itu, Bu Sarwi hanya tertawa bingung. Padahal, ia sama sekali tidak mengubah resep. Takaran santan masih sama. Beras masih dibeli di tempat yang sama. Bumbu juga sama persis. Bahkan, cobek yang dipakai mengulek sambal masih cobek lama yang sudah retak sedikit di bagian pinggir. Semua tetap seperti biasanya. Namun orang-orang bersikeras mengatakan rasanya berubah, lebih nikmat, lebih membuat rindu. Yang paling membuat Bu Sarwi heran adalah jumlah pembeli. Seolah ada saja orang yang datang tanpa ia kenal. Mereka membeli beberapa bungkus sekaligus, kadang dari kecamatan lain, kadang sopir truk yang kebetulan lewat. Padahal jalan desa itu bukan jalur ramai. Rezeki yang datang terasa begitu lancar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bu Sarwi mampu mengganti atap seng warung yang bocor tanpa harus berutang. Ia juga membeli panci baru karena panci lamanya mulai penyok. Meski begitu, hidupnya tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap murah hati, tetap memberi makan orang yang kekurangan. Semakin lama, pembicaraan mengenai anak pendiam itu mulai menyebar. Di pos ronda, selepas salat Isya, beberapa warga membahasnya. Aku belum pernah lihat dia main sama anak-anak sini. Rumahnya di mana? Ayah ibunya siapa? Tak seorang pun tahu jawabannya. Suatu pagi, ketika anak itu baru saja pergi, Bu Ginem yang rumahnya berada tepat di seberang jalan menghampiri Bu Sarwi. Perempuan itu terkenal paling cepat mengetahui kabar apapun di desa. Bu, iya? Itu anak jangan sering dilayani. Kenapa memang? Kalau bukan orang sini, bisa saja orang tuanya sengaja nyuruh dia biar makan gratis. Bu Sarwi tersenyum tipis. Kalau memang begitu, biarlah. Loh, kok biarlah? Namanya juga anak kecil. Bu Ginem mendesah panjang. Nanti kebiasaan. Kalau satu bungkus nasi bisa bikin anak kenyang, saya tidak merasa rugi. Jawaban itu membuat Bu Ginem tak bisa berkata-kata. Ia hanya menggeleng sambil berlalu. Namun sejak saat itu, bisik-bisik warga semakin sering terdengar. Ada yang iba kepada anak tersebut, ada pula yang curiga. Sebagian bahkan mulai memperhatikan setiap kali pukul 7 tiba. Mereka ingin tahu dari mana anak itu datang. Tetapi anehnya, tak seorang pun pernah benar-benar melihat langkah pertamanya memasuki jalan desa. Ia seperti muncul begitu saja dari balik kabut pagi dan menghilang begitu saja setelah meninggalkan warung. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran mulai mengusik hati Bu Sarwi. Bukan karena daun-daun itu, bukan pula karena rezekinya yang semakin lancar, melainkan karena satu pertanyaan sederhana. Kalau memang dia tinggal di desa ini, kenapa tidak ada yang mengenalnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang lengang, ketika pembeli mulai sepi, Bu Sarwi mengambil keputusan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Begitu anak itu selesai membeli nasi uduk dan berjalan meninggalkan warung, Bu Sarwi melepas celemeknya perlahan. Ia meminta Bu Ginem menjaga warung sebentar. Lalu, dengan langkah hati-hati agar tidak terdengar, ia mulai mengikuti anak kecil itu dari kejauhan. Pagi itu, langit tampak cerah setelah semalaman hujan turun tanpa henti. Udara masih menyisakan hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Dari kejauhan, terdengar suara ayam jantan bersahut-sahutan, bercampur gemericik air yang mengalir di selokan kecil di tepi jalan desa. Anak laki-laki itu kembali datang tepat seperti biasanya. Wajahnya tetap tenang, tatapannya tetap teduh, dan seperti hari-hari sebelumnya, ia hanya mengucapkan dua kata. 1. Nasi uduk.
Bu Sarwi membungkus pesanannya sambil berusaha menyembunyikan rasa penasarannya. Anak itu mengeluarkan selembar daun. Kali ini bentuknya menyerupai hati kecil, berwarna hijau tua dengan urat daun berwarna keemasan yang samar. Terlihat ketika terkena sinar matahari. Tanpa banyak bicara, Bu Sarwi menerimanya. Anak itu mengangguk pelan, lalu berjalan, pergi. Begitu sosok kecil itu mulai menjauh, Bu Sarwi segera melepaskan celemek yang masih dikenakannya. "Bu Ginem, tolong lihat warung sebentar ya. Saya cuma sebentar." Bu Ginem yang sedang duduk di bangku bambu tampak heran. "Mau kemana pagi-pagi begitu?" "Sebentar saja." Bu Sarwi tidak menjelaskan lebih jauh. Ia segera mengikuti anak itu dari kejauhan. Jarak mereka sekitar 30 meter. Ia sengaja berjalan perlahan agar tidak menimbulkan suara. Anak itu terus melangkah menyusuri jalan desa, melewati hamparan sawah yang mulai menguning, melewati sebuah jembatan bambu kecil di atas aliran sungai yang airnya jernih, lalu berbelok ke sebuah jalan setapak yang jarang dilewati orang. Semakin jauh melangkah, suasana semakin sunyi. Suara kendaraan tidak lagi terdengar. Yang ada hanya desir angin yang menggoyangkan dedaunan. Sesekali terdengar suara burung hutan yang belum pernah dikenali Bu Sarwi. Ia mulai sadar bahwa jalan yang dilalui anak itu mengarah ke hutan kecil di belakang desa. Hutan itu sebenarnya tidak terlalu luas, namun sejak dulu warga jarang masuk ke sana. Bukan karena ada larangan, melainkan karena orang-orang merasa tempat itu memiliki suasana yang berbeda. Beberapa pencari kayu pernah mengaku mendengar suara orang bercakap-cakap, padahal tidak ada siapapun. Ada pula yang mengaku mencium aroma bunga yang sangat harum di tengah musim kemarau, ketika seharusnya tidak ada bunga yang sedang mekar. Cerita-cerita semacam itu sudah lama beredar. Sebagian orang mempercayainya, sebagian lagi menganggapnya hanya bualan orang tua. Bu Sarwi sendiri tidak pernah memikirkannya. Ia hanya tahu bahwa hutan itu lebih baik tidak dimasuki jika tidak ada keperluan. Namun pagi itu, rasa penasaran mengalahkan semuanya. Anak itu terus berjalan tanpa sekalipun menoleh. Langkahnya ringan, nyaris tidak mengeluarkan suara. Padahal jalan setapak dipenuhi daun-daun kering. Bu Sarwi mulai merasa napasnya sedikit memburu. Semakin dalam memasuki hutan, udara berubah menjadi lebih sejuk. Cahaya matahari yang semula terang mulai terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Tak lama kemudian, anak itu tiba di sebuah tempat yang membuat langkah Bu Sarwi terhenti. Di hadapannya berdiri sebuah pohon beringin tua. Batangnya sangat besar, akar-akarnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Sebagian akar bahkan membentuk lorong-lorong alami yang tampak gelap. Usia pohon itu pasti sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Tak jauh dari sana terdapat sebuah batu besar yang dipenuhi lumut. Tempat itu terasa begitu sunyi, aneh. Padahal angin masih bertiup pelan, tetapi dedaunan di sekitar pohon beringin hampir tidak bergerak. Anak laki-laki itu terus melangkah menuju batang pohon. Bu Sarwi mempercepat langkah. "Nak," panggilnya pelan. Anak itu tidak menoleh. "Nak, tunggu sebentar." Jarak mereka kini tinggal beberapa meter. Bu Sarwi yakin sebentar lagi ia bisa menyentuh bahunya. Namun tepat ketika anak itu melewati sisi batang beringin, sosok kecil itu lenyap. Begitu saja, tidak berlari, tidak bersembunyi, tidak terdengar suara langkah. Ia seperti ditelan udara. Bu Sarwi membeku, matanya membelalak. "Nak." Tak ada jawaban. Ia berlari mengitari batang pohon. Tidak ada siapa-siapa. Ia memeriksa balik akar-akar besar. Kosong. Ia melihat ke balik semak. Tidak ada. Padahal hanya beberapa detik sebelumnya anak itu
masih berada di depan matanya. Jantung Bu Sarwi berdegup semakin keras. Untuk pertama kalinya sejak mengikuti anak itu, rasa penasaran berubah menjadi kebingungan yang sulit dijelaskan. Lalu, angin berembus perlahan. Bersamaan dengan itu, tercium aroma yang sangat lembut. Harum bunga hutan. Wanginya tidak menyengat, justru menenangkan, seolah berasal dari ribuan bunga yang mekar bersamaan. Padahal, di sekitar pohon itu tak ada setangkai bunga pun. Belum sempat Bu Sarwi memahami apa yang sedang terjadi. Terdengar suara tawa, suara anak-anak, banyak sekali. Mereka terdengar sedang berlari dan bermain. Ada yang tertawa riang, ada yang saling memanggil. Namun suara-suara itu datang dari arah yang tidak jelas, kadang terdengar dari belakang. Beberapa detik kemudian, seperti berpindah ke atas pohon, lalu tiba-tiba terdengar dari balik semak. Padahal sejauh mata memandang, tak ada seorang anak pun di sana. Bulu kuduk Bu Sarwi perlahan berdiri. Ia memutar tubuh ke segala arah, tetap kosong. Suara tawa itu berlangsung hanya beberapa saat, lalu menghilang bersama hembusan angin. Hutan kembali sunyi. Sunyi yang terasa jauh lebih menyesakan dibanding sebelumnya. Bu Sarwi menggenggam ujung selendangnya. Dengan langkah cepat, ia memutuskan pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya anak itu? Mengapa bisa menghilang begitu saja? Dan mengapa suara anak-anak itu terdengar begitu nyata? Kabar bahwa Bu Sarwi memasuki hutan rupanya cepat menyebar. Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat, seorang lelaki tua datang ke warungnya. Namanya Mbah Darmo. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, janggutnya memutih. Meski jarang berbicara, hampir semua warga menghormatinya karena dianggap memahami sejarah desa dan berbagai cerita lama yang diwariskan turun-temurun. Mbah Darmo duduk perlahan di bangku kayu. Bu Sarwi segera menyuguhkan segelas teh hangat. "Tadi pagi kamu masuk ke belakang beringin." Bu Sarwi terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. "Saya cuma mengikuti seorang anak laki-laki yang sering membeli nasi uduk itu." "Iya, Mbah." Lelaki tua itu menghela napas panjang. Tatapannya menerawang ke arah hutan yang tampak samar dari kejauhan. "Apa yang kamu lihat?" Bu Sarwi menceritakan semuanya. Tentang anak yang menghilang, tentang aroma bunga, tentang suara tawa anak-anak yang tidak terlihat. Mbah Darmo mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah cerita selesai, ia baru berkata pelan, "Dari cerita orang-orang tua dahulu, ada penghuni yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi berada di alam yang berbeda." Bu Sarwi memperhatikan wajahnya. Mereka sering disebut kaum Bunian. Nama itu membuat suasana mendadak terasa lebih hening. Mereka tidak selalu mengganggu manusia. Bahkan sebagian dipercaya hidup damai, membangun keluarga, dan membesarkan anak-anak seperti kita. Mereka hanya sesekali menampakkan diri. Bu Sarwi menelan ludah. "Lalu, anak itu?" Mbah Darmo menggeleng perlahan. "Aku tidak bisa memastikan. Tapi kalau memang benar ia berasal dari kaum Bunian, berarti ada alasan mengapa ia memilih datang kepadamu. Mereka, menurut cerita lama, hanya berkenan mendekati orang yang hatinya bersih, tidak tamak, dan tidak suka merendahkan orang lain." Bu Sarwi masih terdiam. Ia teringat bagaimana selama ini ia tidak pernah mempermasalahkan daun-daun yang diberikan anak itu. Bukan karena mengharapkan balasan, melainkan karena ia memang tidak tega menolak seorang anak yang ingin makan. Mbah Darmo kemudian menatap Bu Sarwi dengan lebih serius.
Dengarkan baik-baik. Kalau anak itu datang lagi, jangan pernah mencoba mengikutinya. Dan jangan pernah berniat mencari tempat tinggalnya. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Bu Sarwi mengangguk pelan. Meski masih dipenuhi rasa ingin tahu, ia bisa merasakan kesungguhan dalam nasihat lelaki tua itu. Malam mulai turun. Warung kecil kembali sepi. Namun sejak pertemuan dengan Mbah Darmo, setiap kali angin malam membawa aroma bunga liar dari arah hutan, Bu Sarwi selalu teringat pada tawa anak-anak yang pernah didengarnya. Dan jauh di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa anak pendiam itu mungkin memang bukan anak biasa. Nasihat Mbah Darmo terus terngiang di benak Bu Sarwi. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi mencoba mengikuti anak laki-laki tersebut. Setiap pagi, ia hanya menyambutnya seperti menyambut pelanggan lain. Tidak ada lagi rasa ingin mengungkap asal-usulnya. Yang tersisa hanyalah rasa tenang yang sulit dijelaskan. Anak itu pun tetap datang, masih pada jam yang sama, masih dengan langkah yang ringan, masih membeli 1 bungkus nasi uduk, dan masih membayar menggunakan selembar daun yang selalu berbeda bentuk. Suatu pagi, ketika Bu Sarwi menyerahkan bungkusan nasi uduk, anak itu tidak langsung pergi seperti biasanya. Ia berdiri beberapa saat sambil menatap wajah Bu Sarwi. Tatapannya tetap teduh, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ia sedang menimbang apakah sudah waktunya mengatakan sesuatu. Bu Sarwi tersenyum lembut. "Ada apa, Nak?" Anak itu menggenggam daun yang baru saja ia letakkan di atas meja, lalu berkata pelan, "Ibu akan datang." Hanya itu, 4 kata yang diucapkan dengan suara lirih. Bu Sarwi mengernyitkan dahi. "Ibumu?" Anak itu mengangguk. "Besok atau nanti." "Sampaikan apa sama ibu?" Anak itu menggeleng, kemudian mengambil bungkusan nasi uduknya. Sebelum berbalik, ia menatap Bu Sarwi sekali lagi. Tatapan yang untuk pertama kalinya terlihat seperti menyimpan rasa terima kasih. Lalu, ia berjalan pergi. Bu Sarwi memperhatikan sampai sosok kecil itu menghilang di balik kabut pagi. Ucapan anak itu terus teringat sepanjang hari. Ibu akan datang. Siapa ibunya? Apakah akhirnya orang tua anak itu akan datang meminta maaf karena selama ini anaknya membayar dengan daun? Atau mungkin akan mengganti semua nasi uduk yang telah diberikan? Bu Sarwi tidak tahu. Namun, entah mengapa, ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, semua itu bukan persoalan besar. Malam harinya hujan turun cukup deras. Butiran air memukul atap seng hingga menimbulkan bunyi yang berirama. Setelah sholat Isya, Bu Sarwi mematikan lampu warung dan masuk ke rumah. Ia berbaring lebih awal karena tubuhnya terasa lelah. Tak lama kemudian, ia tertidur. Di dalam tidurnya, Bu Sarwi merasa sedang berdiri di sebuah jalan setapak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Langit tampak terang meski tidak ada matahari. Udara sangat sejuk. Kabut tipis melayang di antara pepohonan yang tumbuh tinggi menjulang. Di kejauhan terdengar suara gemericik air. Suasananya begitu damai, tidak menyeramkan, tidak pula membuat sesak. Justru menghadirkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Di hadapannya tampak seorang perempuan berjalan perlahan. Usianya sulit ditebak. Wajahnya terlihat muda, tetapi sorot matanya menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Ia mengenakan kebaya berwarna hijau lembut dengan kain panjang sederhana. Rambutnya disanggul rapi. Tidak ada perhiasan yang mencolok, namun dari sosoknya terpancar wibawa yang membuat Bu Sarwi tanpa sadar menundukkan kepala. Perempuan itu berhenti beberapa langkah di depan Bu Sarwi, lalu tersenyum. Senyum yang hangat, seperti seorang ibu yang bertemu sahabat lamanya. "Apakah ibu..." "Bu Sarwi?"
Suara perempuan itu lembut sekali. "Iya, saya datang untuk mengucapkan terima kasih." Bu Sarwi terdiam. "Terima kasih, karena selama ini ibu tidak pernah mengusir anak saya." Jantung Bu Sarwi berdegup lebih cepat. "Anak yang setiap pagi membeli nasi uduk itu?" Perempuan tersebut mengangguk. "Ia sangat menyukai masakan ibu." Bu Sarwi tersenyum tipis. Kasihan kalau anak kecil tidak sarapan. Perempuan itu menatap Bu Sarwi cukup lama. Tatapannya penuh rasa syukur. Banyak manusia melihat nilai hanya dari uang. Namun ibu melihat rasa lapar yang harus dihilangkan. Bu Sarwi tidak mampu menjawab. Perempuan itu melanjutkan. "Daun-daun yang selama ini ibu terima bukanlah pembayaran sebagaimana manusia mengenal uang. Itu adalah lambang doa dan keberkahan yang kami titipkan. Karena ketulusan ibu menerima anak saya tanpa merendahkannya, doa-doa itu kembali kepada kehidupan ibu dalam bentuk rezeki." Mata Bu Sarwi mulai berkaca-kaca. "Saya tidak melakukan apa-apa. Ibu sudah melakukan lebih dari yang ibu sadari." Perempuan itu tersenyum. Di dunia manusia, keikhlasan sering dianggap kerugian. Padahal dari situlah banyak pintu rezeki dibuka. Kabut perlahan bergerak di sekitar mereka. Harum bunga hutan kembali memenuhi udara. Persis seperti aroma yang pernah Bu Sarwi cium di dekat pohon beringin tua. Perempuan itu melangkah mundur. "Sampaikan salam kami kepada orang-orang yang masih menjaga kebaikan. Sebab dunia ini tetap seimbang selama masih ada manusia yang memberi tanpa menghitung." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok perempuan tersebut perlahan memudar bersama kabut. Bukan menghilang seketika, melainkan larut seperti embun yang disinari matahari pagi. Bu Sarwi berusaha memanggilnya, namun suaranya tak keluar. Sesaat kemudian, ia terbangun. Napasnya masih teratur. Bukan seperti orang yang baru mengalami mimpi buruk. Yang tersisa justru rasa damai yang begitu kuat. Di dalam rumahnya masih tercium samar aroma bunga hutan. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Keesokan paginya, Bu Sarwi kembali membuka warung seperti biasa. Namun sebelum anak laki-laki itu datang, seseorang lebih dulu menghampiri warung. Namanya Bu Karsi. Rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari warung Bu Sarwi. Selama bertahun-tahun, ia berjualan gorengan keliling. Belakangan ia sering memperhatikan bahwa warung Bu Sarwi selalu dipenuhi pembeli. Rasa iri mulai tumbuh di dalam hatinya. "Bu Sarwi?" "Iya Bu, laris terus sekarang ya." Bu Sarwi tersenyum sederhana. "Alhamdulillah, cukup buat makan." Bu Karsi hanya mengangguk. Namun, sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Beberapa hari kemudian, sebuah warung kecil berdiri tepat di sebelah warung Bu Sarwi. Atapnya masih baru, mejanya lebih besar. Spanduk bertuliskan "Nasi uduk enak harga murah", dipasang mencolok menghadap jalan. Sebagian warga ikut senang. Mereka mengira kini pembeli memiliki lebih banyak pilihan. Bu Sarwi sendiri tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan datang membawa sepiring pisang goreng sebagai tanda ikut bergembira. "Semoga dagangannya lancar ya Bu." Ucapan itu membuat Bu Karsi hanya tersenyum tipis. Hari pertama berjualan pun dimulai. Pagi itu, ketika 2 warung sama-sama mulai melayani pembeli, anak laki-laki itu kembali datang. Ia berjalan perlahan seperti biasanya. Namun kali ini, ia berhenti di depan warung Bu Karsi. Mungkin karena warung baru itu berdiri lebih dekat dengan jalan. Bu Karsi tersenyum ramah. "Mau beli nak?" Anak itu mengangguk. "1 nasi uduk." Bu Karsi segera membungkuskan pesanannya.
Setelah menerima bungkusan itu, anak tersebut mengeluarkan selembar daun yang dilipat rapi. Ia meletakkannya di atas meja. Senyum Bukarsih seketika lenyap. "Apa ini?" Anak itu tetap diam. "Mana uangnya?" Anak itu tidak menjawab. Wajah Bukarsih berubah kesal. "Jangan main-main." Beberapa pembeli mulai memperhatikan. Dengan nada tinggi, Bukarsih berkata, "Kamu pikir saya jualan buat amal?" Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil daun itu lalu melemparkannya ke tanah. "Kalau tidak punya uang, jangan beli." Suasana mendadak sunyi. Anak laki-laki itu menatap daun yang terjatuh. Tatapannya tidak marah, tidak sedih, hanya diam. Lalu, di depan mata semua orang, kabut tipis melintas sesaat tertiup angin pagi. Dan ketika kabut itu berlalu, anak tersebut sudah tidak ada. Bungkusan nasi uduk yang tadi dipegangnya pun ikut lenyap. Semua orang terpaku. Tak seorang pun melihat kemana ia pergi. Bukarsih berdiri membeku, sementara daun yang tadi dilemparnya perlahan terangkat oleh angin, berputar beberapa kali di udara, lalu menghilang di balik cahaya matahari pagi. Sejak saat itu, suasana di sekitar warung tidak pernah lagi terasa sama. Peristiwa yang terjadi di depan warung Bukarsih menyebar ke seluruh desa lebih cepat daripada angin sore yang melintasi persawahan. Orang-orang yang menyaksikannya menceritakan kejadian itu dengan suara pelan, seolah khawatir ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Ada yang bersumpah melihat anak laki-laki itu memudar seperti kabut. Ada pula yang mengatakan tubuhnya tidak benar-benar menghilang, melainkan berjalan masuk ke dalam embun pagi hingga tak lagi terlihat. Namun satu hal yang mereka sepakati adalah tidak seorang pun melihat anak itu berlari, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bayangan yang menjauh. Ia lenyap begitu saja. Sejak pagi itu, Bukarsih tampak murung. Warung barunya tetap buka seperti biasa. Nasi uduk masih mengepul hangat. Lauk pauk masih tersusun rapi di dalam etalase. Tetapi pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari. Banyak orang hanya berhenti sebentar, melihat-lihat, lalu melangkah menuju warung Bu Sarwi yang letaknya hanya beberapa langkah di sebelahnya. Bukarsih mencoba berbagai cara. Ia menurunkan harga, menambah lauk, bahkan memberikan bonus kerupuk, tetapi hasilnya tetap sama. Dagangannya seringkali masih penuh hingga menjelang siang. Sementara di warung Bu Sarwi, bakul nasi kembali kosong sebelum pukul 9. Beberapa warga mulai berbisik. Mereka mengaitkan sepinya warung Bukarsih dengan kejadian anak laki-laki itu. Namun, Bu Sarwi tidak pernah ikut membicarakannya. Ketika ada pelanggan yang mencoba mengungkit peristiwa tersebut, ia hanya menjawab singkat, "Mungkin memang belum rezekinya hari ini." Tidak lebih. Ia tidak pernah menyalahkan Bukarsih, tidak pernah pula merasa dirinya lebih baik. Baginya, rezeki bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Semakin banyak ia menerima, semakin ia merasa harus lebih banyak bersyukur. 3 hari berlalu, anak laki-laki itu tidak datang. Hari keempat, masih belum terlihat. Hari kelima, jam dinding telah menunjukkan pukul 7:10. Bu Sarwi tanpa sadar terus memandangi jalan desa. Entah mengapa, ada rasa hampa yang muncul. Ia tidak pernah menganggap anak itu sebagai pelanggan biasa. Meski tidak mengetahui namanya, kehadirannya setiap pagi telah menjadi bagian dari rutinitas yang sulit dijelaskan. "Bu, siapa yang ditunggu?" tanya Pak Narto sambil tersenyum. Bu Sarwi tersadar. Oh, tidak siapa-siapa. Namun dalam hati, ia tahu siapa yang sedang ditunggunya. Keesokan paginya, kabut turun lebih tebal daripada biasanya. Jalan desa hanya tampak beberapa meter ke depan. Pepohonan di tepi sawah terlihat seperti bayangan samar yang berdiri diam. Suasana terasa begitu tenang. Bahkan,
Suara ayam jantan pun terdengar sayup. Bu Sarwi sedang membungkus pesanan seorang pelanggan ketika samar-samar terlihat sosok kecil muncul dari balik kabut. Langkahnya perlahan, tetap ringan, tetap tenang. Anak laki-laki itu, wajah Bu Sarwi langsung berubah cerah. "Nak!" Anak itu berhenti di depan meja. Namun kali ini ia tidak langsung memesan. Ia hanya memandang Bu Sarwi sambil tersenyum tipis. Itu adalah senyum pertama yang benar-benar terlihat sejak mereka bertemu berbulan-bulan lalu. Senyum yang sederhana, namun mampu menghangatkan suasana pagi yang dingin. "Aku datang." Terakhir. Ucapan itu membuat tangan Bu Sarwi terdiam. Terakhir, anak itu mengangguk. "Kami akan pindah." "Pindah kemana?" "Lebih jauh, ke dalam hutan. Tempat tinggal kami mulai ramai." Bu Sarwi tidak langsung memahami maksudnya. Namun ia teringat ucapan Mbah Darmo bahwa semakin banyak manusia membuka lahan, semakin sering hutan menjadi sempit. Beberapa bulan terakhir memang terdengar kabar akan dibukanya jalan baru menuju perkebunan di balik bukit. Banyak pohon mulai ditebang. Beberapa bagian hutan perlahan berubah. Mungkin apapun alam tempat anak itu berasal, perubahan itu juga ikut memengaruhinya. Anak itu kembali mengeluarkan selembar daun. Daunnya berbeda dari semua daun yang pernah diberikan sebelumnya. Warnanya hijau muda dengan semburat keemasan di bagian tepinya. Lipatannya menyerupai bunga yang sedang mekar. Ia meletakkannya di atas meja dengan kedua tangan. "Terima kasih." Kalimat itu diucapkannya dengan jelas. Bu Sarwi menahan haru. "Justru saya yang harus berterima kasih." Anak itu memiringkan kepala. "Kenapa?" "Karena kamu sudah sering datang. Warung saya jadi tidak pernah terasa sepi." Anak kecil itu tersenyum lagi, lalu berkata pelan, "Ibu selalu baik. Kebaikan selalu menemukan jalannya pulang." Bu Sarwi merasakan matanya mulai basah. Ia ingin bertanya banyak hal. Ingin mengetahui nama anak itu, ingin mengetahui siapa sebenarnya keluarganya. Namun, ia teringat nasihat Mbah Darmo. Ada hal-hal yang tidak harus dipahami manusia, cukup diterima dengan hati yang lapang. Bu Sarwi kemudian mengambil satu bungkus nasi uduk. Kali ini ia menambahkan telur utuh, ayam goreng, tempe orek, sambal, dan sedikit serundeng. "Bawa ini." Anak itu memandang bungkusan tersebut. "Banyak sekali." "Tidak apa-apa. Anggap saja bekal perjalanan." Anak itu menerimanya dengan kedua tangan, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Semoga ibu selalu diberi keberkahan." Angin pagi berembus perlahan. Kabut mulai bergerak. Harum bunga hutan kembali memenuhi udara. Aroma yang sama seperti yang pernah tercium di bawah pohon beringin tua. Anak itu melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kabut perlahan menutup tubuh kecilnya. Sesaat kemudian, ia sudah tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanya jalan desa yang kembali lengang. Dan suara burung-burung pagi yang mulai bernyanyi dari kejauhan. Bu Sarwi berdiri cukup lama. Tanpa sadar, senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tidak merasa kehilangan. Justru ada rasa damai yang memenuhi dadanya. Seolah ia baru saja mengantar seorang kerabat dekat pergi merantau. Hari-hari terus berjalan. Musim berganti. Sawah yang dahulu menguning kembali menghijau. Anak laki-laki itu tidak pernah muncul lagi. Namun, sesuatu tetap tinggal. Warung nasi uduk Bu Sarwi semakin dikenal. Orang-orang dari desa lain rela datang sejak subuh agar tidak kehabisan. Bahkan, beberapa pengendara yang melintas sengaja memutar arah hanya untuk membeli nasi uduknya.
Meski penghasilannya semakin baik, Bu Sarwi tidak pernah mengubah kebiasaannya. Ia tetap bangun pukul 2 dini hari, tetap memasak sendiri, tetap menggunakan resep lama peninggalan almarhum suaminya, tetap memberi makan orang yang tidak mampu membayar. Jika ada anak kecil datang dengan wajah lapar, Bu Sarwi tidak pernah bertanya lebih dulu apakah ia membawa uang. Ia hanya berkata, "Duduk dulu, makan yang kenyang." Sementara itu, Bu Karsih perlahan menyadari kesalahannya. Suatu sore, ia datang menemui Bu Sarwi. Wajahnya tampak lelah. "Bu, saya mau minta maaf." "Minta maaf kenapa? Dulu saya terlalu kasar sama anak itu." Bu Sarwi tersenyum lembut. "Sudahlah, kita semua pernah salah. Yang penting sekarang, jangan lagi memandang rendah orang hanya karena penampilannya." Sejak hari itu, Bu Karsih berubah. Ia tidak lagi mudah memarahi pembeli. Sesekali ia bahkan membagikan gorengan kepada anak-anak yang lewat di depan rumahnya. Entah karena kebetulan atau bukan, perlahan dagangannya mulai memiliki pelanggan tetap. Tidak seramai warung Bu Sarwi, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, pohon beringin tua di belakang desa masih berdiri kokoh. Hutan kecil itu memang semakin sempit, namun setiap kali musim penghujan tiba, beberapa warga mengaku sesekali mencium aroma bunga hutan yang datang bersama embusan angin pagi. Ada pula yang mengaku mendengar tawa anak-anak dari kejauhan ketika melintas di dekat jalan setapak menuju hutan. Tak ada yang berani memastikan kebenarannya. Semua hanya saling memandang, lalu memilih melanjutkan perjalanan. Sementara Bu Sarwi, setiap kali aroma itu datang, ia hanya tersenyum. Di dalam hatinya, ia selalu mengirimkan doa. Bukan agar anak itu kembali, melainkan agar dimanapun ia berada, ia hidup bahagia bersama keluarganya. Bu Sarwi akhirnya memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun, bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia hadir melalui kesempatan untuk berbuat baik, melalui keikhlasan memberi kepada orang yang membutuhkan, melalui kesediaan menghormati siapapun tanpa memandang pakaian, kedudukan, ataupun asal-usulnya. Sebab manusia tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Bisa jadi, seseorang yang datang dengan penampilan paling sederhana justru membawa doa, keberkahan, dan jalan rezeki yang tidak akan pernah mampu dibeli oleh harta sebanyak apapun. Dan sejak kisah itu menjadi cerita turun-temurun di desa tersebut, setiap kali ada orang asing atau anak kecil yang mampir meminta makan, warga tidak lagi terburu-buru mengusirnya. Mereka selalu teringat pada kisah Bu Sarwi, seorang janda sederhana yang menerima selembar daun dengan hati yang ikhlas, lalu tanpa pernah memintanya, kehidupan membalas ketulusannya dengan keberkahan yang terus mengalir hingga akhir hayatnya.